Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Doa kami, saudara sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Menggemparkan anak seorang ustazah, seorang ustazah ya dari Betawi, Tangerang, menggemparkan. Ya, berita ini atau kesaksian ini datang dari anak seorang ustazah tersebut. Bagaimana ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun dengan sebuah resiko. Ya, anak ustazah ini juga anak menantunya adalah seorang ustadz-ustadz. Karena anak-anaknya wanita, maka mereka menikah dengan ustadz. Artinya keluarga ini adalah keluarga yang sangat Islamik sekali. Namun bagaimana anak tertuanya ini bisa mengenal Yesus Kristus dan sangat-sangat mencintai Yesus Kristus. Dia kemudian menghebohkan dan menggemparkan daerah ini, terutama keluarga besarnya. Saudara-saudara, seseorang yang mengenal Kristus, seseorang yang mengenal Yesus dari hati, ya, adalah seseorang yang tidak dapat lagi ditekan. Sekalipun keluarganya begitu menekan dia, bahkan mengusir dia di tengah malam buta bersama anaknya yang masih kecil, diusir keluar dari rumah mereka. Namun dia tetap percaya bahwa Yesus akan menemani dia. Dan itu terbukti pada waktu dia sedang mengemas barang-barangnya tengah malam. Tiba-tiba ada sesosok yang mendatangi dia dan yang kemudian bersuara dan mengatakan, "Kuatlah, jangan takut, aku menyertai engkau." Wah, saudara-saudara, dan suara itu ternyata adalah Yesus Kristus. Merinding saya berbicara tentang ini. Kenapa? Karena ini adalah kebenaran. Adakah Tuhan lain yang pernah saudara dengar mampu melakukan hal yang sama? Adakah Tuhan Allah lain yang saudara kenal, yang saudara pernah dengar namanya, pernah melakukan hal yang sama? Tidak, karena mereka tidak benar-benar ada. Tetapi Yesus benar-benar ada. Saudaraku, bagaimana kesaksian anak seorang ustazah ini, bagaimana ia bisa mengenal Yesus, bagaimana ia menjadi pengikut Yesus dengan risiko yang sangat berat. Dengarkan baik-baik kesaksian ini. Doa saya, saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Mama saya ini ustazah, mama saya lagi nonton TV. Saya ngomong, "Mah, ayah mau ngomong." Kan kalau saya bahasanya di rumah ayah. "Ayah mau ngomong." "Ngomong apaan?" Kata mama saya gitu kan. "Mah, ayah sudah pindah keyakinan." Saya bilang begitu. Terus mama saya bilang, "Kalau ngomong yang bener, Pi." Kata mama saya gitu. "Iya, Mah. Ayah ngomong bener, ayah sadar. Pasti gara-gara cowok." Kata mama saya begitu. "Enggak, Mah. Enggak ada orang yang nyuruh ayah pindah agama. Ini kemauan ayah sendiri. Ini dari hati ayah yang paling dalam. Ayah pindah agama, Mah." Terus kata mama saya, langsung tuh dia bilang katanya, "Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Pi. Mama tuh, muka mama rasanya kayak ditimpah pakai tai." Kata mama saya gitu, maaf ya. Mama saya begitu, kayak ditimpah pakai kotoran. "Emangnya udah bosen di sini?" Kata mama saya begitu. "Enggak, Ma. Ya ayah minta mama terima ayah yang sekarang." "Enggak bisa," dia bilang gitu kan. Terus dia panggil papa saya, "Pa, si Alvin tuh, masa katanya pindah agama?" Kata mama saya begitu. Terus papa saya bilang, "Pi, namanya agama semua sama," kata papa saya gitu. "Tergantung kita diterima apa enggaknya." Papa saya cuma bilang begitu. Papa saya nggak banyak ngomong waktu itu. Cuma mama saya aja. Akhirnya mama saya telepon, kan adik ipar saya ustadz. Itu anak yang nomor 3, suaminya ustadz kan. Ditelepon suruh datang sama kakak saya, terus suaminya datang, saya di sidang. Sampai kata ustadz tuh, dia bilang, "Emangnya
enak ya kalau jadi orang Kristen, dia bilang begitu kan. Enak sih ya, banyak duit, hidup enak, senang gitu kan. Terus saya bilang begini, namanya kan Cani, "Cani, AA pindah agama tuh bukan karena itu, ini udah keputusan AA, udah keyakinan AA, bukan karena harta, bukan karena laki-laki," saya bilang begitu kan. Iya, Aapi udah senang kan, udah ngomong kayak begini, "Saya nggak senang Candi, saya cuma lega, saya udah ngomong apa adanya, saya nggak mau jadi orang munafik, saya pakai hijab tapi hati saya, eee, nggak bisa menerima," saya bilang begitu kan. Mama saya memang berkali-kali, suruh saya pakai hijab, tapi saya nggak mau, karena memang, saya nggak bisa, nggak ada apa ya, nggak ada nggak ada niat buat berhijab. Dari dulu saya nggak pernah, saya nggak mau. Kalau sekolah iya, tapi kalau di luar saya nggak mau. Saya nggak mau pakai hijab. Terus, sampai, kata kakak ipar saya, "Lu udah dibaptis dong, Pi?" Dia bilang gitu. "Kan kalau orang Kristen mah dibaptis," dia bilang. Saya bilang, "Iya Bang, saya udah dibaptis." Terus kata mama saya, dia bilang, "Udah sekarang mah, mulai sekarang, mulai detik ini jangan panggil mama. Keluar sekarang juga dari rumah," kata mama saya begitu. Saya nangis, saya diem, saya nggak mau ngomong. Saya juga nggak tahu waktu itu, saya nggak bisa ngomong, saya cuma nangis. Ya, yang ditanya saya jawab, yang saya nggak ngerti, saya nggak ngomong, saya diem aja. Nah, waktu itu, cuma papa saya yang nggak banyak bicara. Nah, itu ustadz, eee, ngoceh terus tuh, dia, kasih ayat begini 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 begini. Saya diem aja, saya nangis, mama saya nangis, kakak saya cuma diem, dia nggak berani ngomong apa-apa gitu kan. Nah, udah selesai kira-kira setengah jam tuh, saya di sidang, akhirnya saya nggak tahan bukannya apa, karena hati saya sakit, eee, ke satu saya dibilang katanya ikut Yesus tuh karena mau senang, karena mau happy, mau enak gitu kan, karena harta. Di satu sisi juga saya nggak mau ngelihat orang tua saya sakit. Melihat orang tua saya nangis, saya berdoa, saya nangis nggak berhenti-berhenti. Terus saya ngerasa, eee, pas saya lagi nangis itu seolah-olah tuh ada yang meluk saya. Saya nggak tahu ada yang meluk saya sampai dia bilang, "Tenang, aku akan menjaga kamu," dia bilang gitu kan. Saya nangis tambah kejer, udah saya selesai doa, saya kaget, tiba-tiba mama saya bawa Alkitab. Kata mama saya begini, "Ini punya siapa?" Kata mama saya gitu. Saya diem, "Ngapain baca-baca beginian? Nggak ada gunanya, mendingan baca Al-Quran," kata mama saya begitu. Saya diem, saya, jantung saya debar kencang karena saking takutnya gitu kan. Udah selesai, nama saya Nur Alfilail, saya asli Betawi, mama, papa Betawi. Saya tinggal di daerah Tangerang. Tiba-tiba hati saya nih tergerak kayaknya, mau ke gereja nih gitu kan. Saya merasa damai, merasa apa ya, ada sukacita, pokoknya saya nggak bisa ngomong, dengan kata-kata. Yang saya rasain adem gitu, saya nggak pernah ngerasain seperti ini gitu. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya nangis, saya minta ampun, terus saya flashback lagi ke belakang, kehidupan saya tuh dulu begini-begini, saya minta ampun, Eee, saya bilang, "Ya Allah, saya minta ampun," gitu kan, saya udah nyakitin. Saya ngelihat ada sungai nggak begitu besar, terus di, pinggir-pinggiran sungai itu ada rumput hijau kira-kira setengah meter gitu. Nah, di pinggirannya lagi ada pohon besar, kalau dilihat sih, lumayan cukup adem ya kalau duduk di situ. Tapi saya ngelihat ada laki-laki pakai baju putih. Enggak putih, kalau kayak agak kekrem-kreman lah gitu.
dia bangun, terus tiba-tiba di atas punggungnya itu keluar antara asap apa cahaya gitu ya. Dia bangun gitu, rambutnya pendek, agak sebahu dah gitu. Saya bangun langsung. Dalam hati saya, itu apa yang saya lihat ya gitu kan. Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Minta dibaptis. Saya ngadep lagi ke Bapak Gembala, Om, tolong doain saya. Malam ini saya mau ngomong sama orang tua saya tentang keyakinan saya yang sekarang. Itu mama saya dicaci maki abis. Dia bilang katanya, keluarin nih anak yang murtad, dia bilang begitu kan. Terus, nggak apa-apa, mama hilang anak satu, masih ada 4 yang masih sayang sama mama, nanti mama meninggal, masih bisa yang ngajiin mama, kata mama saya begitu. Saya nangis. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan, nama saya Nur Alfilail. Saya asli Betawi, mama, papa Betawi. Saya tinggal di daerah Tangerang. Saya punya 5 saudara, itu perempuan semua. Di antara 5 saudara ini, cuma saya yang paling bandel. Kalau orang Betawi bilang mah bader gitu kan. Saya anak nomor 2. Terus saya menikah usia muda, menikah dengan seorang budak, punya anak 2 perempuan. Awalnya pernikahan saya tidak pernah disetujuin sama orang tua, tapi berjalannya waktu, akhirnya orang tua saya setuju. Saya keluar dari rumah, tinggal sama suami. Awal pernikahan biasa-biasa aja, tapi lama-lama biasa namanya rumah tangga pasti ada cekcok. Nah waktu itu agama saya masih agama seberang. Kalau suami saya Chinese, agamanya Buddha, cuma Buddhanya Buddha KTP. Nah waktu itu menikah sama saya, dia ikut kejawen, saya juga ikut kejawen. Nah pertama suami saya dulu yang ikut kejawen, terus saya menikah 2004, 2007 saya ikut kejawen. Nah saya ikut kejawen itu tidak merubah sifat saya. Jujur saya orangnya keras, almarhum suami saya juga keras. Jadi setiap kali ada cekcok nggak pernah ada jalan damai gitu. Jadi sekalipun kita baikan, nggak lama begitu lagi. Seminggu itu bisa 1 kali cekcok sama almarhum suami saya. Sampai setiap kali saya ribut, pelampiasan saya itu minum obat. Minum obat tuh kadang-kadang saya minum obat tidur sekali minum 4. Atau minum obat bodrek atau segala macam saya minum sebanyak-banyaknya, itu yang membuat saya tenang. Enggak cuma hanya itu, kadang-kadang saya suka pergelangan tangan saya suka saya silet-silet karena buat saya lebih baik sakit di badan saya daripada hati saya yang sakit gitu. Sampai saya juga dulu pernah mau keluar gitu dari rumah, cuman waktu itu suami saya masih tahan, sampai akhirnya tahun 2019 suami saya meninggal karena ada penyakit batu empedu, 9 hari di rumah sakit. 2019 Desember tanggal 2 meninggal. Saya pulang ke rumah orang tua saya sama anak-anak saya punya anak 2, cowok dua-duanya. Yang satu sekarang udah umur 17 tahun, satu lagi umur sekarang udah 4 tahun. Saya pulang ke rumah orang tua saya, ya orang tua saya kasih wejangan
kata mama saya, mulai sekarang jangan cari suami yang beda agama sama kita gitu kan. Nah waktu itu usia suami saya tahun 65 berarti waktu dia meninggal aja 2019 54 tahun. Memang bedanya jauh banget, 20 lebih. Nah di situ saya berdoa, saya bilang sama Allah, saya bilang saya nggak mau punya nanti punya calon suami yang usianya jauh lebih tua dari saya, terus saya juga nggak mau punya suami yang beda agama. Saya nggak mau nyakitin hati kedua orang tua saya yang kedua kali, saya nggak mau itu. Tapi Tuhan punya rencana di bulan Juni saya dikenalin sama cowok. Nah anehnya itu yang kenalin saya mantan istrinya almarhum suami saya. Jadi nggak taunya yang mantan istri almarhum suami saya ini temenan sama si cowok ini gitu kan. Saya kenalan, ngobrol sedikit banyaknya gitu kan tentang masa lalu saya, masa lalu dia gitu kan. Kita ngobrol akhirnya kayaknya kok saya ngerasa cocok gitu kan. Saya merasa nyaman, saya merasa tenang, saya merasa saya itu dihargain gitu. Enggak yang sebelum-sebelumnya, beda jauh banget. Saya bilang akhirnya kita menjalin hubungan. Nah waktu itu pernah dia mau ke rumah saya bilang jangan sekarang. Nah terus dia nanya kenapa, saya kasih tahu dong, mama saya ini ustazah, saya sebenarnya nggak boleh pacaran sama beda agama gitu kan. Saya ceritain semuanya, akhirnya ya udah kita hubungan diem-diem tanpa orang tua saya tahu. Nah waktu itu saya pernah ngomong saya punya lagi deket sama orang tapi orang ini beda agama. Langsung mama saya bilang putusin sekarang juga, kalau nggak mau putusin apa mama bakalan kayak dulu lagi gitu kan. Akhirnya saya nggak ngomong iya, nggak ngomong enggak, saya diem. Saya cuman berdoa, saya bilang ya Tuhan kalau memang ini jodoh saya, tolong dipermudahkan gitu kan. Tolong luluhkan hati mama saya gitu kan. Nah udah lama tuh saya nggak ngomongin masalah teman dekat saya. Terus di bulan Oktober atau September itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba hati saya nih tergerak kayaknya mau ke gereja nih gitu kan. Saya telepon, saya bilang saya boleh nggak gitu ke gereja? Oh boleh aja gitu. Nah saya ajak saudara saya, kebetulan dia iparnya almarhum suami saya, kebetulan suaminya juga meninggal, adiknya almarhum suami saya meninggal nggak sampai setahun meninggal. Saya ke gereja bareng, biasa aja, cuman pas datang duduk, ya saya bingung karena belum pernah seumur hidup saya belum pernah masuk ke gereja. Saya bingung, orang pada nyanyi-nyanyi gitu kan, pada nyanyi terus pada tepuk tangan. Saya dalam hati cuma begini, ini kira-kira Tuhannya orang Kristen terima gua nggak ya, bahasa saya gitu kan, terima saya nggak? Ya karena kan saya dari agama seberang gitu kan. Udah saya cuman udah saya pulang, orang tua nggak tahu kalau saya ke gereja. Saya masih sembunyi-sembunyi, masih ngumpet-ngumpet, saya alasannya pergi kemana gitu kan. Terus minggu kedua lagi saya merasa damai, merasa ada sukacita. Pokoknya saya nggak bisa ngomong dengan kata-kata yang saya rasain adem gitu. Saya nggak pernah ngerasain seperti ini gitu. Saya nggak tahu
tiba-tiba saya nangis, saya minta ampun. Terus saya flashback lagi ke belakang, kehidupan saya tuh dulu begini-begini, saya minta ampun, eh, saya bilang, ya Allah saya minta ampun gitu kan, saya udah nyakitin orang tua saya, waktu saya masih remaja, saya bilang, eh, saya nggak mau nyakitin yang kedua kalinya lagi, saya bilang gitu kan, udah selesai, saya pulang, terus saya nggak tahu lagi, pulang gereja saya rebahan di rumah, rebahan, saya nggak tidur, cuman mata merem, nggak ada sampai 5 menit, tiba-tiba saya ngeliat, mata saya masih merem, tapi saya masih sadar. Saya ngeliat ada sungai. Sungai nggak begitu besar. Terus di pinggir-pinggiran sungai itu ada rumput hijau, kira-kira 1/2 meter gitu. Nah, di pinggirannya lagi ada pohon besar. Kalau dilihat sih lumayan cukup adem ya kalau duduk di situ. Tapi saya lihat ada laki-laki pakai baju putih, enggak putih, kalau kayak agak ke krem-kreman lah gitu. Dia bangun, terus tiba-tiba di atas punggungnya itu keluar antara asap apa cahaya gitu ya. Dia bangun gitu, rambutnya pendek, agak sebahu udah gitu. Saya bangun langsung. Dalam hati saya, itu apa yang saya lihat ya gitu kan. Udah, pas saya telepon sama cowok saya gitu kan, ya udah, makin lama makin hari kok kayaknya saya kangen gitu, kayaknya kalau perlu setiap hari gitu saya ke gereja, saya kangen, saya rindu, seolah-olah tuh kayak kepengen ketemu pacar yang udah lama nggak ketemu udah gitu, pokoknya saya nggak mau sampai hari Minggu absen ke gereja, saya nggak mau. Pokoknya cara apapun, biar bagaimanapun saya harus ke gereja. Setiap hari Minggu saya maunya ke gereja. Saya nggak pernah absen. Nah, waktu itu anak saya sakit. Lagi hari Jumat. Jumatnya sakit. Saya nggak tahu sakit apa. Di mulutnya ini putih-putih. Di lidah, di bibir, sampai di langit-langit. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Minum air pun susah. Saya bilang begini. Saya bilang, ya Tuhan, kenapa sih anak saya gitu kan? Saya hari Minggu saya mau ke gereja. Kalau anak saya sakit, saya nggak mungkin ninggalin anak saya gitu kan. Saya udah kasih obat tapi nggak ada hasil. Dia nggak mau ngomong karena mulutnya sakit kan, yang kecil. Terus saya berdoa sama Tuhan gitu. Akhirnya pas Minggu pagi anak saya bisa ngomong, puji Tuhan, anak saya bisa ngomong. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngomong mama segala macam. Dia minum susu mau, langsung saya buru-buru mandi, saya titipin anak saya ke mama saya. Saya bilang saya mau pergi gitu. Udah saya datang ke gereja, sebelumnya saya sholat, saya berdoa sama Allah, saya nggak pernah nangis. Tapi kenapa kalau ke gereja saya selalu nangis gitu. Nyanyi saya nangis, nah makin lama saya ngerti, saya diajak ke rumah Bapak Gembala yang tempat saya ke gereja, tempat saya ibadah. Nah, saya dikasih Alkitab. Nah, waktu itu saya cerita gini 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 sama Bapak Gembala gitu kan. Cerita yang sebenarnya gitu, kenapa saya mau ke gereja. Nah, waktu itu Bapak Gembala saya ngasih saya ayat Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya dikasih Alkitab, oke saya pulang. Saya masukin saya masukin Alkitab ke tas, saya taruh di kamar. Setiap malam saya selalu baca, terus pagi saya umpetin di lemari di bawah baju-baju gitu kan. Karena saya nggak mau mama saya ngeliat. Nah, waktu saya belum lama pegang Alkitab itu, baru berapa hari saya keluar kamar pagi-pagi.
biasa mama saya kan nyuruh sholat, ya udah saya sholat, tapi saya nggak baca, saya berdoa di kamar karena kan kamar selalu saya kunci, saya nggak mau ada orang lain masuk gitu, apalagi mama papa saya. Saya lupa waktu itu pagi saya taruh di sebelah bantal saya tidur. Mama saya ke kamar, saya nggak tahu, saya lupa dia ngambil apa. Saya kaget, tiba-tiba mama saya bawa Alkitab. Kata mama saya begini, ini punya siapa? Kata mama saya gitu, saya diem. Ngapain baca-baca beginian? Nggak ada gunanya, mendingan baca Al-Quran. Kata mama saya begitu, saya diem. Saya jantung saya debar kencang karena saking takutnya gitu kan. Udah selesai. Terus malamnya, besokannya mama saya pergi, papa saya pergi, nggak ada orang. Saya cari itu di kamar sholatnya mama saya, di kamar mama saya, di kamar adik saya, semua saya cari, itu nggak ada. Saya setiap hari, setiap kali mereka pergi, saya cari itu nggak ada. Saya nggak tahu kemana, saya berdoa sama Tuhan, kemana Alkitab ini, tapi nggak ada jawaban. Ya udahlah, gitu kan. Akhirnya saya download tuh di mana, di handphone. Download Alkitab. Kalau di handphone nggak mungkin kan, mama saya buka-buka handphone. Terus handphone juga kan saya kasih PIN, biar anak saya juga nggak bisa buka. Terus saya bilang sama teman dekat saya, biasanya kan kalau orang Kristen dibaptis, tahu saya begitu kan. Oh ya udah, saya ngadep lagi ke Bapak Gembala, saya minta dibaptis. Nah, cowok saya juga memang belum dibaptis gitu. Akhirnya kami berdua dibaptis, ada berapa orang, 3 bulan kita bimbingan, tanggal 28 Maret saya dibaptis 2021. Nah bulan Juni 2022, bulan Juni, tanggal 3 Agustus, saya bertekad mau ngomong sama mama saya nggak bisa begini terus. Setiap kali saya ke gereja, saya nangis karena saya juga nggak tahu mesti gimana gitu. Di satu orang tua saya pasti kecewa, tapi di satu sisi juga saya nggak mau menutupi apa yang menjadi keyakinan saya, karena selama ini nggak ada damai tentang sejahtera di dalam hidup saya gitu. Jadi saya putuskan ya udah saya mau puasa. Saya puasa selama seminggu. Saya ngadep lagi ke Bapak Gembala, Om tolong doain saya, malam ini saya mau ngomong sama orang tua saya tentang keyakinan saya yang sekarang. Saya datang, pulang jam 6:30, saya di kamar, saya berdoa sama Tuhan Yesus, kalau memang ini kehendak-Mu Tuhan, lindungi saya, berikan saya hati yang damai untuk menghadapi orang tua saya. Nah, saya ngadep ke orang tua saya, ada papa, ada mama, anak saya yang gede. Mama saya lagi nonton TV. Saya ngomong, "Mah, ayah mau ngomong." Kan kalau saya bahasanya di rumah ayah. "Ayah mau ngomong." "Ngomong apaan?" Kata mama saya gitu kan. "Mah, ayah sudah pindah keyakinan." Saya bilang begitu. Terus mama saya bilang, "Kalau ngomong yang bener, Pi." Kata mama saya gitu. "Iya, Mah. Ayah ngomong bener, ayah sadar. Pasti gara-gara cowok." Kata mama saya begitu. "Enggak, Mah. Enggak ada orang yang nyuruh ayah pindah agama. Ini kemauan ayah sendiri. Ini dari hati ayah yang paling dalam. Ayah pindah agama, Mah." Terus kata mama saya, langsung tuh dia bilang katanya, "Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Pi. Mama tuh, muka mama rasanya kayak ditimpah pakai tai." Kata mama saya gitu, maaf ya. Mama saya begitu, kayak ditimpah pakai kotoran.
emangnya udah bosen di sini? Kata mama saya begitu. Enggak, Ma. Ya ayah minta mama terima ayah yang sekarang. Enggak bisa, dia bilang gitu kan. Terus dia panggil papa saya, Pak, si Alvin tuh, masa katanya pindah agama? Kata mama saya begitu. Terus papa saya bilang, Vi, namanya agama semua sama, kata papa saya gitu. Tergantung kita diterima apa enggaknya. Papa saya cuma bilang begitu. Papa saya nggak banyak ngomong waktu itu. Cuma mama saya aja. Akhirnya mama saya telepon, kan adik ipar saya Ustadz. Itu anak yang nomor 3, suaminya Ustadz kan. Ditelepon suruh datang sama kakak saya. Terus suaminya datang, saya di sidang. Sampai kata Ustadz tuh, dia bilang, emangnya enak ya kalau jadi orang Kristen, dia bilang begitu kan. Enak sih ya, banyak duit, hidup enak, senang gitu kan. Terus saya bilang begini, namanya kan Cani, AA pindah agama tuh bukan karena itu. Ini udah keputusan AA, udah keyakinan AA, bukan karena harta, bukan karena laki-laki, saya bilang begitu kan. Iya, Aapi udah senang kan, udah ngomong kayak begini. Saya nggak senang Candi, saya cuma lega. Saya udah ngomong apa adanya. Saya nggak mau jadi orang munafik. Saya pakai hijab, tapi hati saya nggak bisa menerima. Saya bilang begitu kan. Mama saya memang berkali-kali suruh saya pakai hijab, tapi saya nggak mau karena memang saya nggak bisa, nggak ada apa ya, nggak ada niat buat berhijab dari dulu. Saya nggak mau. Kalau sekolah iya, tapi kalau di luar saya nggak mau pakai hijab. Terus sampai kata kakak ipar saya, lu udah dibaptis dong Vi, dia bilang gitu kan. Kalau orang Kristen mah dibaptis, dia bilang. Saya bilang iya bang, saya udah dibaptis. Terus kata mama saya, dia bilang, udah sekarang mah, mulai detik ini jangan panggil mama, keluar sekarang juga dari rumah, kata mama saya begitu. Saya nangis, saya diem, saya nggak mau ngomong. Saya juga nggak tahu waktu itu, saya nggak bisa ngomong, saya cuma nangis. Ya yang ditanya saya jawab, yang saya nggak ngerti saya nggak ngomong, saya diem aja. Nah waktu itu cuma papa saya yang nggak banyak bicara. Nah itu Ustadz ngoceh terus tuh, dia kasih ayat begini 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 begini. Saya diem aja, saya nangis, mama saya nangis, kakak saya cuma diem, dia nggak berani ngomong apa-apa gitu kan. Nah udah selesai kira-kira setengah jam tuh, saya di sidang. Akhirnya saya nggak tahan, bukannya apa, karena hati saya sakit. Ke satu saya dibilang katanya ikut Yesus tuh karena mau senang, karena mau happy, mau enak gitu kan, karena harta. Di satu sisi juga saya nggak mau melihat orang tua saya sakit, melihat orang tua saya nangis. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya bilang, saya berdoa, saya nangis, nggak berhenti-berhenti. Terus saya ngerasa, pas saya lagi nangis itu, seolah-olah tuh ada yang meluk saya. Saya nggak tahu, ada yang meluk saya, sampai dia bilang, tenang, aku akan menjaga kamu. Dia bilang gitu kan. Saya nangis, tambah kejer. Udah saya selesai doa, saya kemas barang-barang saya. Saya bilang, lebih baik saya keluar dari rumah daripada saya harus seperti ini. Anak saya masuk yang gede. Dia bilang, Ma, Semi mau ikut mama aja. Saya bilang, nggak usah Sem, Semi ikut nyanyi aja, biarin mama sama Regan keluar dari rumah. Saya bilang gitu kan. Saya bilang, nanti kalau mama udah dapat tempat tinggal yang gede, mama nggak tahu mau tinggal di mana, baru mama panggil Semi. Udah saya keluar jam 4 subuh,
Saya keluar naik Grab. Akhirnya pas paginya saya dicariin kosan sama cowok saya tinggal berdua sama anak saya yang kecil. Nah itu semua keluarga, waktu itu saya masih ada di grup keluarga. Itu mama saya dicaci maki abis. Dia bilang katanya, keluarin nih anak yang murtad, dia bilang begitu kan. Terus nggak apa-apa, mama hilang anak satu, masih ada 4 yang masih sayang sama mama, nanti mama meninggal masih bisa yang ngajiin mama, kata mama saya begitu. Saya nangis. Saya nggak tahu mesti ngomong apa, saya nggak komen, saya diam aja. Nah, pertama kali saya keluar dari rumah, itu yang WhatsApp saya cuma papa. Papa saya nanya, "Pi, di mana? Kenapa keluar dari rumah?" Kata papa saya begitu. Saya bilang, "Pa, ayah kan udah gak di aku lagi. Udah gak di aku anak sama mama. Terus ayah juga kan udah diusir dari rumah. Jadi kalau emang mama maunya begitu nggak apa-apa. Ini pilihan hidup ayah, Pak. Ini murni dari hati ayah sendiri. Yang keluar, yang pindah agama. Nggak ada orang lain, Pak." Saya bilang begitu sama papa saya. Papa saya WA terus hampir setiap hari. Nanyain gimana kabarnya Regan. Saya bilang, "Regan sehat, Pak." Hampir sebulan. Nggak sampai sebulan, 3 minggu lah. Papa saya WA, "Pi, papa kangen sama Regan." Padahal waktu di sidang itu, mama saya ngomong, "Pokoknya jangan WA si Alfi, jangan ketemuan, jangan ngumpet-ngumpet di belakang saya ya, Pak." Mama saya bilang begitu. Akhirnya papa saya ngumpet-ngumpet ketemu saya. Kita ketemu di luar, saya nangis, saya peluk papa. Anak saya digendong sama papa saya. Terus saya bilang, "Pak, mama sehat kan?" "Iya sehat. Yang penting Api jaga diri, eh, jaga Regan, jangan diomelin," dia bilang gitu kan. Setelah saya pulang udah. Nah, di keluarga itu cuman yang masih komunikasi sama saya cuma papa sama adiknya mama saya. Nah, saya bersyukur ada adiknya mama saya masih komunikasi sama saya jadi tahu perkembangan keluarga saya kayak gimana gitu. Terus semenjak saya keluar dari rumah, papa saya sakit-sakitan terus. Sakit-sakitan, gulanya tinggi, 500 lebih. Saya tahunya dari adiknya mama saya, kalau saya manggilnya encing, orang Betawi. Dari encing saya, dia bilang katanya, "Pi, bapak lu sakit no," dia bilang gitu kan. Gulanya tinggi, nangis mulu, dia bilang gitu kan. Saya bilang, "Habis mau gimana, Cing? Cuma bisa bantu doa, nggak bisa pulang. Mama kan udah usir ayah," saya bilang begitu kan. Lama-kelamaan, nah waktu itu saya berdoa, saya bilang, saya minta sama Tuhan, saya bilang, "Saya nggak bisa ngebahagiain orang tua, masih belum bisa, masih jauh." Saya bilang, "Saya cuma minta tolong sama Tuhan Yesus, sembuhkan papa saya." Saya berdoa terus tiap malam, sampai akhirnya saya dapat kabar papa saya udah mendingan. Puji Tuhan. Nggak lama sakit lagi, gulanya naik lagi. Nggak sampai sebulan gulanya naik lagi. Mama saya WA. Saya bilang, dalam hati saya, tunggu ini mama saya WA gitu kan. Mama saya WA, dia bilang, "Pi, papa sakit-sakitan terus." Kata mama saya begitu. "Pulang, Pi, tinggalin
yang udah-udah gitu. Kita urusin papa bareng-bareng. Mumpung masih ada, jangan sampai nyesel. Saya tambah sedih, saya bilang, saya mesti gimana gitu kan. Tapi saya nggak mau tinggalin Tuhan Yesus, saya nggak mau. Saya berdoa lagi. Saya bilang, Ma, ayah mau pulang ngurusin papa. Mau banget pulang ngurusin papa, Ma. Tapi nggak mau ninggalin keyakinan sekarang. Saya bilang begitu kan. Terus mama saya marah, akhirnya dia nggak WA lagi. Lama dia nggak WA. Tiap kali WA pasti ngajakin balik pulang ke rumah gitu kan. Nah satu waktu papa saya WhatsApp, dia bilang dia ngajakin saya ketemuan. Nah saya curiga ngajakin ketemuan tapi tempatnya yang enak buat ngobrol. Dalam hati saya, papa saya mau ngomong apa gitu ya. Nah saya ketemu, anak saya juga datang yang gede. Saya ngajak anak saya yang kecil, saya ketemu. Papa saya bilang, papa saya nangis-nangis. Saya belum pernah lihat papa saya nangis seperti itu di depan saya. Dia sampai mohon-mohon. Dia bilang, Pi, papa udah sakit-sakitan. Pulang ngurusin papa. Saudara, cing-cing udah pada nungguin di rumah. Adek udah pada nungguin di rumah ponakan. Pulang, Pi. Tinggalin udah. Umur papa paling berapa tahun lagi, nggak lama. Ntar pulang papa mandiin. Mungkin kalau ini di Rukiah kali ya. Kata papa saya, ntar pulang papa mandiin sama si Regat. Kata papa saya begitu. Saya nangis, saya nggak bisa ngomong. Saya cuma bilang, Pak, maaf, keputusannya udah bulat. Ayah nggak bisa pulang. Ayah bisa pulang, tapi ayah mau keluarga nerima keyakinan ayah sekarang. Nerima agama ayah sekarang. Saya bilang begitu. Akhirnya papa saya diem juga nggak bisa ngomong. Ya udah, papa saya pulang sama anak saya. Nggak lama lagi, beberapa minggu, nah mama saya itu WhatsApp, cuman nggak ngomongin masalah itu, dia cuman bilang, si Regan gimana? Saya bilang, sehat Ma, mama kangen sama si Regan, kata mama saya begitu kan. Ntar anterin ya. Biasa saya kalau nganterin anak saya ketemuan sama anak saya yang gede, jadi anak saya yang kecil dibawa sama dia ke rumah, udah besokannya lagi ngomong, Pi, mama bawa emping nih, pulang dari Carita gitu kan, datangnya ambil ya, dalam arti saya begini, iya mama saya ngebolehin saya pulang ke rumah, nggak taunya ketemuan di luar sama papa saya, baru nggak semenjak keluar dari rumah, baru itu saya ketemu mama, saya peluk, saya cium mama saya cium tangan, terus saya dikasih emping. Kata mama saya begini, Pi, pikirin lagi ya Nok ya, dia bilang gitu kan, balik ya ke rumah ya, dia bilang gitu, pikirin lagi, mumpung papa masih ada, kata mama saya begitu. Saya nggak bilang iya, saya nggak bilang enggak, saya diem, udah saya pulang. Saya pulang, nah waktu itu memang saya mau berencana mau nikah. Nah itu berjalannya waktu, sedikit demi sedikit saya dipulihkan. Tuhan Yesus memang baik banget, baik. Mungkin orang-orang bisa bertahun-tahun, kalau saya nggak sampai setahun, keluarga saya sudah dipulihkan. Satu persatu Tuhan menjamah adik-adik saya, dari mulai adik saya yang saudara saya yang nomor 4, yang nomor 5, itu udah mulai WA saya, dia bilang, tinggal di mana, dia bilang gitu kan. Tadinya satu orang pun nggak ada yang kontak sama saya karena mama saya yang suruh gitu, lu nggak usah hubungan lagi sama si Api gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, saya terima gitu kan. Udah pelan-pelan satu-satu
saya ketemu adik saya yang anak yang nomor 4. Dia datang itu masih jauh, kira-kira 2 meter, dia udah nangis-nangis. Kita ketemuan, dia nangis-nangis, dia peluk saya, dia bilang, kenapa keluar dari rumah, dia bilang begitu kan. Saya bilang, iya teh, emang ini udah pilihan gua, emang udah pilihan saya. Ya udah, biasalah ngobrol-ngobrol. Nah, lama-lama sering WhatsApp sama adik saya, sama kakak saya gitu kan. Terus mama saya juga sering WhatsApp, cuman enggak, masih agak canggung sayanya gitu kan. Saya waktu itu berencana menikah tanggal 7 Mei. 7 Mei, terus 2 bulan sebelum saya menikah, saya ngomong sama papa saya, "Pak, calon ayah mau ketemu sama papa." Dia tahu kalau saya mau menikah karena dengar dari adiknya mama saya. Terus kata papa saya, "Ya udah, Afi mau nikah aja, mama papa udah izinin," dia bilang gitu. Nah itu masih ngeganjel karena kita belum pernah ketemu secara langsung, cuman dari mulut doang, papa udah ngizin, mama udah ngizin, tapi masih ada yang ngeganjel di hati. Saya berdoa terus sama calon saya bergumul, saya bilang, kalau memang ini udah kehendak Tuhan, tolong permudahkan saya untuk ketemu mama saya, papa saya, minta restu sama beliau. Akhirnya di tanggal akhir Maret papa saya WhatsApp, dia bilang, "Pi, papa sama mama mau ketemu calon Afi," dia bilang. "Oh iya Pak, boleh Pak, kapan di mana?" Saya atur jadwalnya, tempatnya, saya ketemu, mama saya, papa saya, anak saya yang gede datang, kita ketemu di rumah makan, kita ngobrol biasa, cuman masih canggung karena pertama kali calon saya ketemu sama orang tua saya, ngobrol-ngobrol biasa. Puji Tuhan di dalam pertemuan itu tidak ada menyinggung masalah agama, masalah apa, tidak ada. Tuhan itu benar-benar baik di dalam hidup saya. Kalau saya flashback ke belakang, hati saya bilang, kenapa Tuhan Yesus enggak dari dulu ya pilih saya gitu. Nah, ngobrol, saya nggak pernah menduga, saya nggak pernah nyangka buat saya itu mustahil. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Mama saya bilang, "Vi, mama, papa ngerestuin Afi menikah. Terus masalah keyakinan, mama nggak bisa paksa." Mama saya bilang, "Mama nggak bisa paksa, karena namanya keyakinan itu ada di dalam hati." Mama saya bilang begitu, puji Tuhan dalam hati saya. Akhirnya mama saya menerima saya dengan keyakinannya saya sekarang. Mama saya juga merestuin hubungan saya, pernikahan saya gitu kan. Dan yang bikin saya senang juga, selama ini kan saya belum pernah dibolehkan pulang ke rumah. Hari itu juga mama saya bilang, mulai hari ini Afi boleh pulang ke rumah, kapan aja boleh, kata mama saya begitu. Saya bilang, puji Tuhan dalam hati saya nggak pernah nyangka bakalan secepat ini gitu. Saya percaya Tuhan pasti jamah kedua orang tua saya, tapi saya nggak pernah menyangka, nggak pernah terpikir bakalan secepat ini gitu. Saya bilang, Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan tahu pergumulan saya. Selalu saya imanin, selalu saya berdoa, saya nggak pernah berhenti. Saya buat mesbah doa sama calon saya.
Terus tapi mama saya hilang, tapi mama minta maaf, mama nggak bisa hadir di pernikahannya Afi, mama saya nangis kan. Mama harap maklum lah gitu kan, dimaklumin. Iya saya ngerti karena mama dari agama seberang. Ya udah saya maklumin, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya puji Tuhan saya juga udah hari itu kebetulan anak saya mau ikut nyanyinya kan. Eh, Dia ikut nyanyinya, terus sorenya saya datang, saya ambil, saya bilang, saya nangis. Terus ada nenek saya sampai nangis peluk saya. Saya cium tangan, saya peluk dia, saya baru itu ketemu, saya pulang. Sampai kata nenek, kalau orang Betawi bilangnya nyak, katanya saya begini, lu kemana aja, dia bilang gitu kan, emangnya apain, emangnya omelin, emangnya pukul, dia bilang gitu, lu pergi dari rumah, dia bilang gitu kan, enggaknya, saya juga sayang sama Nya, iya Nya juga sayang sama lu, katanya. Nya saya gitu kan. Iya saya ngobrol-ngobrol, ya udah saya pulang. Sekarang saya udah kapan aja saya udah boleh pulang ke rumah. Sebagian ada beberapa keperluan anak saya ambil, saya bawa pulang. Terus nah waktu itu saya mau menikah, saya ngomong sama Bapak Gembala saya udah direstuin, saya udah diperbolehkan pulang, mama saya udah menerima keyakinan saya. Akhirnya Bapak Gembala bilang, ya udah besok kita mulai bimbingan pranikah, dia bilang gitu kan. Tapi Om, ya, kita berapa lama pertemuan? Itu seminggu 2 kali, sekali pertemuan itu 2 jam. Puji Tuhan. eh, Terus Bapak Gembala saya bilang, kamu tahu nggak, Vi, kenapa saya tunda-tunda bimbingan kamu? Karena saya mau di hati kamu tuh nggak ada yang ngeganjel. Saya mau semuanya lancar, orang tua kamu merestuin, dan akhirnya doa kamu, doa Om juga dijawab sama Tuhan. Ya udah besok kita bimbingan, saya bimbingan. Nggak sewaktu itu saya bingung, eh, nggak ada wali gitu kan. Saudara saya satu pun nggak ada yang datang, keluarga atau siapa nggak ada. Akhirnya saya eh, kontak Teh Tata, terus saya diajak ke rumahnya eh, Ibu Elizabeth, istrinya Bapak Pendeta Junaidi Salat. Saya datang ke rumah, saya eh, apa namanya? Saya bilang kalau ibu berkenan, saya bilangnya kan bilangnya mama. Saya bilang kalau mama berkenan, mau nggak mah jadi wali saya? Saya bilang begitu kan. Oh iya, eh, boleh, dia bilang gitu kan. Mama bersedia datang gitu kan. Saya bilang puji Tuhan, akhirnya saya ada wali juga. Karena kan emang keluarga, temen atau siapa nggak ada yang datang, cuman keluarga dari almarhum suami saya, anak-anaknya, kakaknya sama orang tuanya yang perempuan gitu kan yang datang. Jadi Ibu Junaidi Salat, Ibu Eli datang ke acara pemberkatan. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Aduh, rasanya saya leganya karena saya itu sekarang udah punya Tuhan, udah punya Bapak yang sayang saya, yang penuh kasih dibanding kasihnya di dunia, kasih di dunia. Sebelumnya saya belum pernah merasakan seperti ini, damai, tentram hidup saya. Kalau dulu saya kesel sama seseorang, saya keki, saya selalu minum obat. Karena buat saya obat itu membuat hati saya tenang. Tangan saya silet-silet sampai berdarah-darah, udah selesai, hati saya tenang. Cuman nggak mungkin kan, saya begitu terus. Akhirnya saya
Tuhan memilih saya. Dan saya sekarang percaya sepenuhnya 100% sama Tuhan Yesus. Tuhan menjaga kehidupan saya, Tuhan menjaga hati saya. Kalau sekarang jika misalnya ada hati saya sakit, enggak sesakit seperti dulu. Seolah-olah tuh sekarang kalau sakit saya udah ada yang nahan. Di depan tuh ada Tuhan Yesus. Di depan tuh ada yang ngejaga saya. Kalau dulu saya bebas, saya ngelakuin apa aja. Saya nggak mikir panjang. Sekarang setiap kali saya sakit hati, setiap kali saya bergumul, ada masalah, saya berdoa. Tuhan Yesus yang membuat saya tenang. Tuhan Yesus yang menjaga saya di depan. Dia yang berjalan di depan saya. Pernah waktu itu saya ke gereja, sampai saya berdoa, saya bergumul dalam hati saya. Saya nggak tahu, ada yang berbicara, jangan takut. Aku tidak akan membiarkan kamu menangis, puji Tuhan. Selama saya dipanggil Tuhan, dipilih oleh Tuhan, selama saya menjadi pengikut Kristus, nggak ada lagi yang namanya minum obat, nggak ada yang nama lagi saya silat-silat tangan saya, nggak ada. Kalau dulu ya seperti itu, memang sifat saya keras, atau saya kabur, saya pergi kemana. Pernah waktu itu saya ribut sama suami saya kabur. Saya kabur ke Brebes, saya cuma bodit 200 lebih. Saya bilang, saya tinggalin anak saya, nggak apa-apa, saya bilang. Saya mau jadi gembel-gembel sekalian. Saking sakit hatinya tuh saya. Kalau dulu, sekarang puji Tuhan. Sekalipun orang berbuat jahat, ada omongan yang gak enak, saya tetap mengasihi, saya tetap memaafkan siapapun itu dia. Sampai adik-adik saya juga bingung, kok lu jadi begini, jadi berubah gitu, lu ngomongan lu jadi nggak kayak dulu lagi gitu. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Hidup saya dipulihkan, jiwa saya diselamatkan. Tuhan Yesus sangat-sangat baik dalam hidup saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tuhan. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Shalom. Haleluya.